Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Agis di sini. Hari ini kita akan belajar kembali masih di bab yang sama dengan pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang program linear. Dan fokusan pada hari ini adalah pemodelan matematika dan fungsi objektif. Pembahasan kali ini cukup menarik sekali, jadi simak video ini baik-baik dari awal hingga selesai. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah tentang pemodelan matematika. Apa itu? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, lebih sederhana lagi, model matematika itu menerjemahkan dari permasalahan ke dalam pernyataan-pernyataan matematika yang nantinya pernyataan tersebut akan diselesaikan dengan metode-metode matematika yang sistematis. Nah, itu lebih sederhananya. Lalu bagaimana caranya kita untuk memodelkan masalah ke dalam pernyataan matematika di bab program linear ini? Nah, untuk itu mari kita analisis dari masalah berikut ini. Seorang pedagang mempunyai dagangan rokok merek A dan merek B. Oke, kita garis bawahi ya. Bahasannya adalah tentang rokok merek A dan merek B. Rokok A dibeli dengan harga 6.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp400 per bungkus. Sedangkan rokok B dibeli dengan harga 3.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp300 per bungkus. Pedagang itu hanya mempunyai modal 240.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus rokok. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita mencermati apa bahasan yang pada masalah ini. Bahasan utama apa pada masalah ini ya. Berarti yang tadi digarisbawahi adalah rokok merek A dan rokok merek B. Lalu kita akan memisalkan bahasan tersebut ke dalam suatu variabel matematika. Misalkan kita di sini misalnya X dan Y. X menyatakan banyaknya rokok merek A, dan Y menandakan banyaknya rokok merek B. Oke, kita harus menyatakan pernyataan ini terlebih dahulu ya, karena kita nanti akan menggunakan variabel X dan Y-nya saja dalam operasi matematisnya nanti. Setelah itu, mari kita terjemahkan dari masalah ke pernyataan matematis dengan menggunakan variabel tadi, X dan Y. Informasi apa yang kita ketahui? Berarti tadi itu ada rokok merek A ditambah rokok merek B. Totalnya yang bisa ditampung di kiosnya itu adalah 500 bungkus. Berarti kita rubah ke dalam bentuk pertidaksamaan. Maksimal kapasitas rokok di kiosnya hanya 500. Nah, ini ada pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Rokok A dibeli dengan harga 6.000 per bungkus. Berarti kalau ada X bungkus, bisa kita nyatakan dengan 60 kali X, kan? Selanjutnya, rokok B dibeli dengan harga 3.000 per bungkus. Oh, maaf, tadi ini 6.000 X per bungkusnya, dan yang satu lagi adalah 3.000 Y. Nah, kalau 6.000 ini untuk rokok merek A, 3.000 ini untuk rokok merek B. Si pedagang akan membeli rokok A dan rokok B, tapi modalnya hanya 240.000, maka uang yang dihabiskan tidak boleh melebihi 240.000. Maka di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan gitu ya.
jadi maksimalnya 240.000 yang dihabiskan uangnya. Kita sudah memperoleh 2 pertidaksamaan, kemudian kita ada informasi apa lagi? Tentu saja variabel X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0, variabel Y-nya juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Loh, kenapa Pak harus lebih besar dari sama dengan 0? Karena kita lihat pernyataannya di atas, X banyaknya rokok merek A. Apakah banyaknya rokok itu bisa negatif? Tidak mungkin kan? Masa rokok jadi negatif, bagaimana perwujudannya tuh? Maka di sini kita harus nyatakan bahwa X dan Y itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian informasi apa lagi yang belum kita modelkan? Di sini ada laba. Laba untuk satu bungkus rokok A itu adalah Rp400. Berarti bisa kita nyatakan kalau misalkan ada X buah bungkus yang dijual, berarti labanya ada Rp400 dikali banyaknya rokok merek A yang terjual. Kemudian ditambah dengan, kalau rokok B labanya Rp300, berarti Rp300 kali banyaknya rokok B yang terjual. Oke, ini ada fungsi. Kalau ini jatuhnya adalah fungsi X, Y. Kenapa fungsi? Nah, coba kita lihat nanti di pertanyaannya. Tentukan berapa banyak rokok A dan rokok B yang harus dibeli agar dapat untung yang sebanyak-banyaknya. Berarti berapa banyak X, berapa banyak Y. Jadi kita nanti harus mengetahui berapa rokok yang terjual, berapa rokok B yang harus terjual agar untungnya gede, paling gede atau maksimum. Kemudian tentukan besar keuntungan maksimumnya. Nah, fungsi ini yang dinamakan dengan fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan itu? Nah, nanti kita akan bahas di depan. Kenapa di sini fungsinya 400X ditambah 300Y? Karena yang ditanyakan adalah besar keuntungan maksimumnya. Secara logika, besar keuntungan maksimum artinya besar keuntungan atau laba penjualan rokok merek A ditambah dengan besarnya keuntungan rokok dari rokok B kan? Maka fungsinya Fx, Y 400X ditambah 300Y. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Secara definisi atau secara arti, bentuk objektif atau fungsi objektif adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai suatu persoalan program linear. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang ingin dicapai dari suatu persoalan. Nah, jadi tujuan inti dari masalah program linear tersebut apa? Yang dari masalah tadi yang ingin dicapai adalah berapa sih keuntungan maksimum dari penjualan rokok pedagang tadi? Pedagang kan jualnya rokok merek A dan merek B. Nah, ditanya berapa keuntungan maksimumnya? Artinya penjumlahan dari untung dari rokok merek A dan untung dari penjualan rokok merek B. Sehingga kalau dibuat fungsi, jadi Fx, Y sama dengan 400X ditambah 300Y. Paham sampai di sini? Oke, semoga paham ya. Sekarang kita akan menentukan nilai fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Setelah kita bisa memodelkan masalah program linear menjadi pernyataan matematika, nah sekarang kita cara menentukan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Contoh, tentukan nilai minimum dari
3x plus 2y dari sistem pertidaksamaan berikut. Berarti di sini ada fungsi objektifnya adalah 3x ditambah 2y. Nah, kita harus cari berapa x berapa y agar nilai dari 3x plus 2y paling minimum. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita harus menggambar dari sistem pertidaksamaannya. Seperti di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah ajarkan bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaannya atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Di sini Bapak sudah gambar menggunakan GeoGebra. Pertidaksamaan yang pertama yaitu x ditambah 2y lebih besar dari 6. Bisa kita lihat di garis yang A ini nih. A x ditambah 2y lebih besar dari 6. Ini garisnya yang merah. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan karena lebih besar kan? Lebih besar tandanya. Kemudian yang kedua adalah 2x ditambah y lebih besar dari 6. Ini kita bisa lihat di bagian sini B titik 2. 2x ditambah y lebih besar dari 6. Yang warna ungu ini daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Dan untuk syarat lain, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, bisa kita lihat yang hijau ini untuk y lebih besar dari 0, dan yang warna bawah ini x lebih besar dari 0. Maka daerah penyelesaian kita ketahui bahwa irisan dari keseluruhan pertidaksamaan. Artinya daerah penyelesaian berada di wilayah ini. Daerah penyelesaian sistem. Kalau kita lihat gambar, nah langkah selanjutnya adalah dari gambar tersebut kita lihat ada 3 titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian. Ada A, di sini kita bisa tulis C, kemudian ada titik E. Nah, titik-titik pojok ini yang kita substitusikan ke fungsi objektif. Kemudian setelah disubstitusikan kita pilih mana nilai yang paling minimum. Seperti itu cara kerjanya. Karena di sini titik A kita sudah ketahui bahwa titiknya di sini 0,6. Dan di titik E ini titiknya adalah koordinat 6,0. Yang belum kita ketahui adalah titik C. Maka di sini titik C perlu kita ketahui dengan cara merubah pertidaksamaan yang ini, x plus 2y lebih besar dari 6 dan 2x plus y lebih besar dari 6 ini menjadi persamaan. Oke, kita coba pakai warna merah dulu. Kita gambar di sini. Yang pertama adalah x ditambah 2y sama dengan 6. Yang bawahnya, yang satu lagi 2x ditambah y sama dengan 6. Yang atas kita kali 2. Jadi 2x ditambah 4y sama dengan 12. 2x ditambah y sama dengan 6. Kita kurangkan, berarti kita peroleh 3y sama dengan 6. Maka nilai y-nya adalah 2. Ketika kita peroleh nilai y, maka kita tinggal substitusi untuk memperoleh nilai x. Kita substitusi nilai ini ke x plus 2y sama dengan 6. Kita perolehnya 2, maka 2 kali 2, 4 sama dengan 6. Maka kita peroleh x-nya juga bernilai 2. Maka titik C ini pada koordinat 2,2. Setelah kita menemukan ketiga titik pojoknya, maka kita tinggal substitusi ke fungsi objektifnya. Yang pertama, untuk titiknya yaitu 0,6
0,6. Kita substitusikan berarti F 0,6 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 6. Hasilnya 12. Untuk titik yang kedua, titik E 6,0. Kemudian kita substitusi ke fungsi 6,0. X-nya itu 6 tambah 2 kali 0. Maka hasilnya 18. Dan titik yang terakhir yaitu titik 2,2. Maaf. Titik 2,2 kita substitusi F 2,2 3 dikali 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 3 kali 2 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, kita bisa lihat dari sini, maka mana nilai pada titik mana yang nilainya setelah kita substitusikan ke fungsi objektif yang paling minimum, yang paling kecil. Coba di titik 1, 2, atau 3. Pasti jawabannya adalah yang 10, yaitu di titik C. Artinya pada titik C yaitu 2,2, dari sistem pertidaksamaan linear ini, ketika kita peroleh titik-titik pojoknya dan disubstitusikan ke dalam fungsi objektif, ternyata pada titik C adalah nilainya yang paling minimum, yaitu bernilai 10. Maka solusinya adalah 10, nilai yang paling minimumnya. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari gambar juga bisa terlihat bahwa nilai di sini itu paling minimum. Oke, semoga paham sampai di sini. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kita, kalian juga bisa mengerjakan ini di rumah, bisa mencoba seperti yang Bapak tadi jelaskan caranya. Silahkan nanti dicoba. Kalau misalkan ada kesulitan bisa tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Mungkin video ini, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.